Jadilah seperti lebah, jangan jadi seperti lalat. Kenapa? Karena lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran. Karena naluri lebah hanya untuk menemukan bunga, makanya lebah kaya akan madu yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan naluri lalat hanya untuk menemukan kotoran, sehingga kaya kuman penyakit yang membuat penderitaan bagi banyak orang. Lihatlah, tipe orang seperti lalat ini biasanya tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Sedangkan bila ada hal-hal yang buruk, yang menyakitkan, gosip, bohong, permusuhan, mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkannya. Mereka orang-orang yang mudah diprovokasi tanpa pikir panjang, langsung bereaksi. Sedangkan tipe orang seperti lebah ini tidak tertarik dan tidak mau merespons akan hal-hal yang berbau negatif, yang menyakiti, isu-isu yang gak jelas, semua hal-hal yang berbau kejahatan. Gunakan akal sehatmu. Menurut Ensiklopedis Bahasa Indonesia, akal sehat adalah pikiran yang baik dan normal. Dan dalam konteks ini hanya berarti satu. Akal sehat adalah pikiran yang logis dan secara fisik bekerja secara sehat. Alasannya, untuk yang pertama, kita tidak mungkin membayangkan seseorang memiliki pikiran yang baik tetapi tidak logis. Dan untuk yang kedua, itu adalah prasyarat fisik dari sebuah pikiran yang disebut pikiran normal. Sekarang coba kamu bayangkan kalimat ini. Gunakan akal sehatmu, kawan. Ini secara sederhana hanya berarti gunakan pikiran logis kamu yang bekerja secara fisik. Atau lebih singkat, gunakan logika Anda. Terkadang begitu sulit meyakinkan kepada lalat bahwa bunga jauh lebih indah dari sampah. Ingat, gunakan akal sehat Anda. Apabila Anda gunakan akal sehat Anda, maka Anda pasti bisa membedakan antara bunga dan sampah. Lebih menarik bunga atau sampah? Lebih indah bunga atau sampah? Gunakan akal sehat Anda. Apa yang dilihat akan menghasilkan apa yang dipikirkan. Dan apa yang dipikirkan akan menghasilkan apa yang diperoleh. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Dan hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati. Intinya yang berbau-bau negatif. Adalah bijak untuk selalu mengaktifkan, membiasakan, memperkuat naluri lebah kita. Supaya betapapun keadaannya, kita akan selalu menemukan bunga untuk menghasilkan madu dalam arti kehidupan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kita tentu tidak ingin kehidupan kita seperti lalat, berkutat dengan kotoran, sampah, bau busuk, pergaulan buruk, perkawinan yang berantakan, kesehatan yang menyedihkan, kesulitan finansial, hidup yang morat-marit dan yang tentu turut menyebarkan penyakit atau pengaruh buruk bagi orang lain. Bila Anda ingin berhasil dan bahagia dalam kehidupan ini, milikilah naluri lebah. Dengan menanamkan hal-hal yang positif dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melihat kehidupan dengan positif dan berujung pada kebahagiaan. Tidak hanya kita yang akan mencicipi kemanisan dalam hidup, orang-orang di sekitar kita juga dapat menikmati hal yang sama. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi bila kita memiliki naluri lalat. Kuman yang kita tebarkan dapat mencelakakan orang lain, kawan. Ingin bahagia? Mulailah dengan hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif. Dan hasilnya adalah kebahagiaan. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda memilih naluri lebah atau naluri lalat? Tidak semua ide baik, tapi selalu ada ide yang baik setiap hari. Good idea with Willianto SE. Gas saja bro!